Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab hudud, yakni tentang mencuri, menyamun, merampok, dan merompak. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Itu terbukti dari peraturan Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik itu berhubungan antara hamba dengan Allah ataupun hablu minallah, dan antara hamba dengan hamba atau hablu minanas. Islam mengatur agar manusia selalu berbuat baik, baik itu kepada diri kita sendiri ataupun pada orang lain ataupun kepada non-muslim. Perintah Allah tersebut beralasan agar seluruh makhluk Allah hidup selaras, seimbang, tanpa ada yang dirugikan ataupun tersakiti. Fenomena yang terjadi di dunia ini atau di sekeliling kita ini banyak terjadi hal-hal yang gak diinginkan, yaitu banyak perampokan, banyak pencurian, banyak pembegalan yang mana merugikan orang lain. Di sini kita akan membahas tentang hukum-hukum pencuri dan yang mencuri. Mari untuk lebih lanjutnya kita bahas bersama-sama. Bab hudud selanjutnya yaitu mencuri. Mencuri secara bahasa yaitu mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Dari arti bahasa ini muncul ungkapan fulan istaroko as-sam'a wa an-nadhara. Si fulan mencuri pendengaran dan penglihatan. Sedangkan menurut istilah syara, mencuri adalah ahdul mukallafi ay al-balighi al-aqili malal ghairi khafyatan idza balahu nisaban min hirzin min ghairi ayyakuna lahu subhatun fi hadal mali al-ma'khudi. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan, yang pertama, pelaku pencurian adalah mukallaf. Dua, barang yang dicuri milik orang lain. Ketiga, pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. 4. Barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan atau mungkin dijual. Yang kelima, pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicurinya. Dan yang keenam, barang yang dicuri mencapai jumlah 1 nisab. Yang B, pembuktian praktek pencurian. Di samping syarat-syarat di atas, had mencuri tidak dapat dijatuhkan sebelum tertuduh praktek pencurian benar-benar diyakini secara syara telah melakukan pencurian yang mengharuskannya dikenai had. Tertuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari 3 kemungkinan berikut. 1. Kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Pengakuan dari pelaku pencuri itu sendiri. Yang ketiga, sumpah dari penuduh. C. Had mencuri. Jika praktek pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas, maka pelakunya wajib dikenakan had mencuri, yaitu potong tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Maidah 38. Al-Maidah 38 yang di atas tadi menjelaskan had pencurian secara umum. Adapun teknis pelaksanaan had pencurian yang lebih detail dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fis sariki in syarika faqta'u yadahu summa in syarika faqta'u rijlahu in syarika faqta'u yadahu summa in syarika faqta'u rijlahu rawahu ad-Daruqutni. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda mengenai pencuri, jika ia mencuri, potonglah satu tangannya. Kemudian jika ia mencuri lagi, potonglah salah satu kakinya. Dan jika ia mencuri lagi, potonglah tangannya. Dan kemudian jika ia mencuri lagi, potonglah kakinya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Bisa kalian baca pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i terkait hukum had bagi orang yang mencuri. Sedangkan menurut ulama Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan para sebagian ulama berpendapat bahwa hukuman potong tangan dan kaki hanya berlaku sampai pencurian kedua, yakni potong tangan kanan untuk pencurian pertama dan potong kaki kiri untuk pencurian kedua. Sedangkan untuk pencurian ketiga kalinya maka dia hanya dihukum ta'zir. Yang D, nisab atau kadar barang yang dicuri. Para ulama berbeda pendapat terkait nisab atau kadar minimal barang yang dicuri. Menurut madhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham. Menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Sedangkan dalil yang dijadikan sandaran jumhur ulama terkait penetapan had nisab 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqta'u yadas sariki fi rub'i dinarin fasa'idan, rawahu Ahmad wa Muslim wa Ibnu Majah. Dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjatuhkan had potong tangan pada pencuri 1/4 dinar atau lebih. Adapun tentang harga dinar atau dirham selalu berubah-ubah. 1 dinar emas diperkirakan seharga 10 sampai 12 dirham. Jika dihargakan dengan emas, 1 dinar setara dengan 13,36 gram emas. Jadi diperkirakan nisab barang curian adalah 3,34 gram emas atau 1/4 dinar. Pencuri yang dimaafkan. Ulama sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya, sehingga pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan, karena had pencuri merupakan hak hamba atau hak pemilik barang yang dicuri. Jika perkaranya sudah sampai ke pengadilan, maka had pencuri pindah dari hak hamba ke hak Allah. Dalam situasi semisal ini, had tersebut tidak dapat gugur, walaupun pemilik barang yang dicuri memaafkan pencuri. Teks syar'i yang menjelaskan tentang masalah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Qala ta'afu al-hududa fima bainakum fama balaghani min haddin faqad wajaba. Artinya, maafkanlah had selama masih berada di tanganmu. Adapun had yang sudah sampai kepadaku maka wajib dilaksanakan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. F. Hikmah had bagi pencuri. Yang pertama, seorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Ia akan menerima sanksi moral, yaitu malu, sekaligus mendapatkan sanksi yang merupakan hak Adam, yaitu had.
Yang kedua, seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Yang ketiga, menghindarkan manusia dari sikap malas. Dan yang terakhir, yang keempat, membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rizki yang halal. Alhamdulillah, tadi sama-sama kita sudah mempelajari tentang pengertian pencuri, hukum-hukum pencuri, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan tersebut, dan mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.